Jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Kali ini kita akan membahas berkaitan dengan laporan surplus berbasis VBA Makro Excel. Nah, bagaimana cara menjalankan dan melakukan penginputan data pada database tersebut? Mari kita simak tutorial berikut ini. Cara untuk menjalankan database VBA Makro Excel ini, laptop atau komputer teman-teman harus ada menu developer. Dan jika belum ada menu developer pada laptop atau komputer teman-teman, maka dilakukan setting terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara melakukan setting sehingga pada laptop atau komputer teman-teman muncul menu developer? Ikuti langkah berikut. Baik teman-teman, jadi terlihat di layar monitor pada laptop ini belum ada menu developer. Nah, untuk itu sekarang kita akan mengaktifkan menu developer tersebut. Caranya yaitu pertama, klik file, kemudian cari option. Nah, setelah itu pilih customize ribbon dan lihat di sebelah kanan ada tulisan developer. Nah, di sini terlihat di kotaknya belum tercentang, sehingga sekarang perlu kita centang, klik, kemudian kita klik OK. Nah, dengan diklik OK, maka sekarang di laptop ataupun komputer akan muncul menu developer. Nah, kemudian menu developer ini perlu kita aktifkan. Caranya, klik developer, berikutnya klik Visual Basic. Nah, setelah kita klik Visual Basic, kemudian kita klik Run. Kemudian lakukan reset. Setelah itu, dilakukan dengan klik Tool, kemudian klik Refresh. Nah, jika nanti tampil tulisan berkaitan dengan missing, tetapi itu nanti centangnya dihilangkan. Tetapi jika tidak ada tulisan missing, jadi kita langsung klik OK. Dan setelah itu layar langsung kita close dengan klik tanda silang ujung kanan atas. Nah, dengan aktifnya developer, maka kita sudah bisa menjalankan database VBA Makro Excel ini. Bagaimana cara menjalankannya? Jadi, setelah file terbuka, akan tampil Excel untuk laporan surplus tahun 2022. Nah, sebelum kita melakukan penginputan, kita perlu tahu bagaimana cara menjalankannya. Untuk itu, kita klik daftar desa. Nah, di daftar desa ini ada beberapa menu, yaitu petunjuk, laporan, download, dan input. Nah, untuk bisa menjalankannya, jadi teman-teman perlu pelajari petunjuk, yaitu dengan cara klik petunjuk. Kemudian di petunjuk pengisian, di sana akan muncul ada namanya daftar desa, kemudian ada namanya berkaitan dengan menu APBDes, kemudian ada menu rencana, kemudian ada menu realisasi, dan juga menu aplikasi. Nah, yang terpenting dari semua ini, teman-teman harus mengingat di menu aplikasi nanti ada add, yaitu tujuannya untuk menyimpan data yang sudah diinput sehingga menjadi format laporan. Yang kedua, untuk view ini gunanya adalah untuk menampilkan format laporan. Kemudian update ini adalah dilakukan jika dilakukan perubahan data, setelah itu kita update. Kemudian delete adalah gunanya untuk menghapus seluruh data.
kemudian refresh adalah untuk melakukan pengosongan daripada data, dan kemudian close ini adalah untuk keluar dari aplikasi database tersebut. Jadi itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, jadi kita akan kembali ke daftar, kita klik back. Nah, dengan kita sudah mengetahui petunjuk daripada penggunaan aplikasi atau database VBA Makro Excel ini, jadi kita sekarang sudah siap melakukan penginputan dengan cara klik input. Nah, baik teman-teman, jadi ini adalah dashboard dari aplikasi ataupun database VBA Makro Excel berkaitan untuk penginputan laporan perkembangan Sarpras. Di sini sesuai petunjuk, di sini ada berkaitan dengan menu APBDes. Setelah itu ada juga menu rencana. Kemudian juga ada realisasi, dan seperti kami jelaskan tadi ada menu berkaitan dengan aplikasi, yaitu ada add, update, refresh, view, delete, dan close. Baik teman-teman, kita akan mengawali ataupun mencoba mengisi data daripada dashboard di laporan perkembangan prasarana. Jadi siapa yang harus mengisi dashboard ini? Yang wajib mengisi dari dashboard ini adalah PLD ataupun PD. Kemudian TA akan melakukan analisa ataupun menganalisis data-data yang telah diinput oleh teman-teman pendamping PLD ataupun PD. Di menu APBDes berkaitan dengan nomor kegiatan ini akan terisi otomatis, yaitu dari ID garis datar diawali dengan 001. Kemudian jumlah data di sini menunjukkan berkaitan dengan jumlah data yang sudah terinput. Karena di sini kita belum menginput data, jadi jumlah data di laporan masih kosong. Baik, kita buktikan berkaitan dengan laporan itu bahwa masih kosong dengan cara klik view. Nah, ini teman-teman. Sehingga di laporan Sarpras berkaitan dengan Excel-nya kelihatan tidak ada data sama sekali. Oke, berarti format ini masih kosong. Baik, kita lanjut ke input data. Kita klik kembali input data. Nah, sekarang kita akan mencoba menginput data dari kegiatan Sarpras. Jadi, nomor kegiatan sudah otomatis muncul sebagai nomor kegiatan dengan ID 0001. Kemudian di sini kita tinggal pilih Provinsi Bali. Berikutnya kita pilih di sini kami sudah siapkan 9 kabupaten kota, tinggal dipilih misalnya kita klik Kelungkung. Sehingga akan muncul sebelah kanannya itu adalah kode daripada kabupaten. Berikutnya pilih misalnya kegiatan itu ada di Kecamatan Duso Pelito. Kemudian di desa manakah kegiatan tersebut? Sebagai contoh misalnya kegiatan tersebut ada di Desa Sakti dengan kode desanya yang terdiri atas 10 digit. Kemudian lokasi kegiatannya di mana? Misalnya ada di Dusun A. Kita ketik Dusun A. Berikut, teman-teman harus mengisi uraian kegiatan. Apa kegiatan yang dilakukan di Dusun A itu? Contoh misalnya berkaitan dengan pembangunan jalan dengan perkerasan berapa ton dengan lebar 2 meter untuk memperlancar
pelajar, akses warga ke lahan perkebunan, itu misalnya kegiatannya. Jadi sekali lagi uraian kegiatan ini kita buat detail, yaitu berkaitan dengan jenis perkarasannya misalnya, kemudian volumonya dalam hal ini kita isi lebarnya saja karena panjangnya nanti akan terisi di rencana. Kemudian juga peruntukan daripada jalan tersebut dibangun. Nah, setelah kita mengisi uraian kegiatannya, kemudian kita pilih jenis kegiatannya. Jadi di sini adalah merupakan jalan akses lahan, yaitu menuju lahan perkebunan. Kemudian untuk bidang akan langsung terisi, yaitu PPD, pelaksanaan pembangunan desa, rincian bidangnya termasuk sarpras umum. Kemudian sifat penanganannya, di sini ada 3 pilihan: pemeliharaan, peningkatan, atau pembangunan. Dan di sini adalah berkaitan dengan pembangunan, kita klik pembangunan. Bagaimana cara pengadaannya adalah dilakukan secara swakelola. Kemudian untuk pelaksanaan ataupun pembangunan jalan akses lahan ini, sumber dananya dari mana? Jadi teman-teman silakan memilih apakah dari dana desa, apakah dari silpa dana desa, HDD dan seterusnya, karena ini APBDes. Jadi hal ini misalnya menggunakan sumber dana dari dana desa. Kemudian teman-teman wajib mengisi daripada SDGs desanya. Nah, berkaitan dengan pembangunan jalan ini adalah menunjang berkaitan dengan misalnya desa tanpa kelaparan, kita klik. Kemudian kita pilih yaitu kaitannya dengan program lain. Nah, kegiatan ini sebenarnya berkaitan dengan ketahanan pangan. Itu sarana penunjang untuk perkebunan, yaitu berkaitan dengan ketahanan pangan, kita klik. Nah, jadi tahap pertama pengisian data APBD sudah selesai. Kemudian kita wajib mengisi rencana biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pembangunan tersebut. Jadi teman-teman dapat melihat dari RAB di APBDes. Contoh misalnya untuk pembangunan jalan akses lahan ini menggunakan sumber dana besarannya adalah sekitar misalnya 100 juta. Kita ketik 100 juta. Kemudian jika tidak ada swadaya kita kosongkan. Nah, kemudian besaran upah per HOK. Jadi disesuaikan dengan yang ada di RAB. Misalnya untuk upah pekerja misalnya ada 150.000. Kemudian upah tukang misalnya 200. Nah, berkaitan dengan mandor, jika ada mandor atau kepala tukang jadikan 1 di sini, misalnya di sini tidak ada mandor. Kemudian untuk mengerjakan kegiatan ini sampai selesai dibutuhkan yaitu pekerja dengan total HOK-nya itu adalah misalnya 300 HOK itu misalnya. Kemudian tukang dibutuhkan misalnya 100 HOK. Nah, kemudian karena tidak ada mandor ataupun kepala tukang, sehingga dari RAB terlihat total rencana upah adalah 65 juta dari total biaya untuk pembangunan jalan akses lahan ini adalah 100 juta. Jadi 100 juta ini misalnya ada biaya operasional juga masukkan di sini. Nah, kemudian perlu kita juga isi berkaitan dengan kegiatan ini berapa jumlahnya. Misalnya 1, berapa volumenya. Jadi lebarnya 2 meter, misalnya di sini panjangnya anggaplah misalnya 150 meter. Nah, itu. Kemudian untuk pembangunan jalan ini dimanfaatkan kira-kira nanti lihat juga di proposal bisa dilihat di sini adalah pemanfaatannya, misalnya jumlah laki-laki akan memanfaatkan jalan tersebut misalnya ada 250 orang. Kemudian perempuan akan memanfaatkan misalnya anggaplah 200.
kemudian rumah tangga mesin misalnya ada sekitar 25. Nah, jadi kolom ataupun isian rencana sudah dapat kita selesaikan. Jadi sekali lagi teman-teman, pastikan seluruhnya terisi dari setiap pertanyaan ini. Baik. Nah, kemudian kita wajib mengisi realisasi. Nah, karena kegiatan ini misalnya belum dimulai, maka karena setiap kotak ini harus terisi, maka kita isi misalnya realisasi APBDS-nya ketik angka 1. Ya, ini adalah menandakan berkaitan kegiatan tersebut belum dikeluarkan biaya. Kemudian waktu pelaksanaannya bagaimana? Jadi karena ini belum mulai, jadi kita laporkan pada saat kita membuat laporan ini. Misalnya sekarang tanggal 22 Mei. Kemudian waktu pelaksanaan akhirnya ya sama, yaitu di tanggal 22. Berarti hari efektifnya adalah 1. Okay. Kemudian jumlah OK, berarti di sini belum ada yang bekerja, kita pilih 0. Kemudian tukang juga 0. Karena sesuai rencana ada pekerja, ada tukang. Berikutnya, berkaitan dengan realisasi, kegiatannya adalah 1 volumenya. Karena belum dikerjakan, berarti belum ada realisasi, kita ketik 0. Jadi, setelah kita isi berkaitan dengan volume, kita lanjut berkaitan dengan jumlah tenaga kerja. Jadi, karena juga belum terlaksana, jadi tidak ada pekerja, jadi kita ketik 0 laki-laki, kemudian di kelompok sasarannya juga kita klik 0. Berikutnya kita wajib mengisi persentase progres. Jadi pekerjaan ini belum dimulai, jadi persentasenya adalah 0. Nah, itu teman-teman, jadi seluruh data sudah terisi. Kemudian di kolom keterangan bisa isi catatan bahwa misalnya kita buat pekerjaan pembangunan jalan, akses lahan belum dimulai, kurung baru pada tahap permulaan. Itu misalnya. Nah, jadi setelah seluruh data ini terisi, jadi teman-teman wajib menyimpannya. Cara menyimpannya adalah dengan cara klik add. Misalnya nanti ada salah satu kolom ataupun kotak ini yang kosong, maka akan diperintahkan untuk mengisi. Jadi berkaitan dengan aplikasi atau database ini, jadi seluruh pertanyaan ini harus dijawab dan terisi. Dan ini sudah lengkap, kita klik add. Nah, di sini akan muncul tanda bahwa data sudah ditambahkan dalam format laporan. Jadi seluruh data ini sudah dipindahkan ke format laporan. Jika sudah muncul ini, kita klik OK sehingga data dinolkan. Nah, sekarang teman-teman perlu membuktikan apakah benar berkaitan dengan data yang sudah diinput tadi itu sudah masuk ke laporan. Caranya dengan klik view. Nah, ini sudah terlihat kode kegiatannya adalah ID 001. Kemudian datanya sudah terisi, yaitu berkaitan dengan lokasinya di mana, kemudian juga berkaitan dengan kegiatan, bidang, SDGs, kemudian dan seterusnya, okay? Dan sampai juga dengan tanggal pelaksanaan. Nah, itu teman-teman. Sekarang kita kembali ke input data. Jadi tadi sudah kita perkenalkan berkaitan dengan menambah data add. Nah, sekarang kita akan melakukan update data. Baik teman-teman, kita sekarang akan mencoba belajar bagaimana cara melakukan update data. Jadi
Karena data tadi sudah tersimpan, berarti di sini akan terlihat jumlah data 1. Berarti data yang tersimpan. Jadi kita ingin mengupdate data yang sudah kita simpan tadi. Kita sudah ketahui nomor kegiatannya, yaitu 0001. Sekarang karena di sini ID-nya muncul secara otomatis, akan melanjutkan. Karena kita ingin mencari kode kegiatan nomor 1, kita ketik yaitu ID 001. Setelah itu kita klik enter. Nah, sehingga sekarang sudah terlihat teman-teman data yang kita simpan tadi. Nah, misalnya sekarang kita sudah pantau kegiatannya sudah dimulai. Itu misalnya, dan total anggaran biayanya misalnya sudah mencapai 10 juta, begitu misalnya. Ya, 10 juta. Kemudian, dan kita ketahui bahwa pada kemarin itu dimulai tanggal 22, oh ternyata setelah kita ke desa, oh ternyata dimulai itu sebelum tanggal 22, misalnya dimulai tanggal 15 gitu misalnya. Kemudian, karena kita sekarang menginputnya anggaplah di tanggal 25, ya teman-teman, nah klik 25, berarti waktu efektifnya adalah 10 hari. Apakah otomatis demikian? Belum tentu teman-teman. Jadi bisa saja di antara 10 hari itu ada liburnya. Jadi misalnya libur 2 hari gitu misalnya, dari total waktu ini dari 15 sampai 25. Jadi kita ketik misalnya efektif bekerja hanya 8 hari. Okay? Nah, selama 8 hari ini jadi ada jumlah OK-nya itu adalah misalnya sekitar 30 orang. Itu misalnya 30 orang. Berikutnya pekerjaannya misalnya 5. Misalnya juga 10 gitu misalnya juga. Ya, sehingga total realisasi upahnya adalah 6,5 juta dengan total realisasi biaya upah plus bahan plus operasional ini 10 juta. Nah, kemudian perlu juga teman-teman lengkapi berkaitan dengan promo kegiatannya, yaitu jumlahnya satu. Promonya mungkin baru selesai sekitar misalnya baru 10 ataupun 9 meter gitu misalnya dari rencana 150 meter. Kemudian diketahui data daripada tenaga kerja. Oh ternyata yang mengerjakan kegiatan itu selama 8 hari ini ada jumlah laki-lakinya adalah misalnya 5 gitu misalnya, dan ternyata PK itu adalah perempuan kepala keluarga. Nah misalnya ada yang bekerja 1 begitu misalnya, tetapi ada juga perempuan misalnya ada 2 gitu misalnya. Sehingga total tenaga kerjanya itu adalah ada 8. Nah, kemudian 8 ini harus kita sesuaikan dengan kelompok sasaran yang bekerja tadi. Nah, dari 8 orang ini berapa orang yang termasuk RTM? Misalnya yang termasuk RTM ada misalnya 4. Nah, kemudian ya dari 8 orang yang bekerja ini juga ada dari pengangguran, mungkin kita ada 2. Kemudian dari kelompok berpenyakit kronis itu tidak ada, kita kosongkan. Mungkin dari kelompok marginal lainnya ada mungkin 1. Kemudian mungkin ada 1 orang lagi dari setengah pengangguran. Nah, sehingga jumlahnya kelompok sasaran ini juga menjadi 8, sama dengan tenaga kerja 8. Berikutnya, kita wajib mengisi berkaitan dengan prosentase progres. Nah, di sini misalnya progresnya baru 10%. Nah, kemudian di kolom keterangan teman-teman perlu juga isi keterangan bahwa pekerjaan pembangunan jalan akses lahan ini dimulai. Ini kita revisi, yang kemarin belum dimulai, sekarang dimulai tanggal 15. Dimulai
tanggal 15 April itu misalnya, ya, untuk melakukan revisi atas kesalahan yang kita input kemarin yang kita buat tanggal 21. Nah, setelah semua data terisi, baru kita klik update. Nah, teman-teman dapat dilihat seluruh data sudah kembali ke laporan. Kita buktikan di laporan apakah sudah terupdate, kita klik kembali view. Nah, ini teman-teman, jadi datanya sudah terupdate sesuai dengan data yang kita input. Misalnya ada realisasi sudah dari rencana 100 juta, ada realisasi 10 juta. Jadi itu teman-teman berkaitan dengan proses input data yang baru kami perkenalkan berkaitan menambah data, kemudian update, kemudian ada juga view tadi. Kemudian kalau refresh ini adalah membersihkan ya, berkaitan dengan data-data yang ada di dashboard ini ya, ini dikosongkan dia kembali. Kemudian kalau delete ini adalah fungsinya untuk mendelete yang sudah kita misalnya sudah kita input tapi ada salah. Nah, tadi kita ketahui di view itu kita hanya punya satu data. Nah, untuk itu mungkin data ini kita anggap salah, jadi kita akan delete. Bagaimana caranya mendelete? Jadi teman-teman harus panggil data yang pertama, artinya dibuka data yang pertama dengan kode ID 0001. Kita klik enter, datanya muncul dan kita anggap inilah datanya salah, itu misalnya. Sehingga teman-teman ini langsung bisa kita klik delete. Nah, di sini ditanyakan apakah yakin akan mendelete data ini karena kita anggap data ini salah, itu misalnya, langsung saja kita klik yes. Sehingga data itu kosong, sehingga jumlah data kita lihat adalah tidak ada. Nah, sehingga data yang kita input tadi sudah dibersihkan dari laporan, sehingga teman-teman kembali misalnya menginput data-data yang baru. Terakhir teman-teman, jadi setelah teman-teman mengetahui fungsi daripada aplikasi berkaitan dengan add, update, refresh, view, dan delete, dan terakhir adalah berkaitan dengan close. Close ini adalah berfungsi untuk menutup dashboard dan database secara menyeluruh. Jadi misalnya sekarang kita sudah menyelesaikan penginputan data, kita akan close. Nah, jadi setelah kita close, jadi layar akan kembali ke seperti itu. Nah, jadi itu tata cara bagaimana menjalankan aplikasi ataupun database VBA Makro Excel ini serta melakukan penginputan berkaitan dengan laporan sarana prasarana. Jadi aplikasi ataupun database ini yaitu bersifat offline. Nah, karena ini diinput oleh teman-teman PD dan PLD, karena diinput oleh teman-teman PD dan PLD, jadi nanti file Excel-nya ini teman-teman PD dan PLD mengirim ke teman-teman TA Kabupaten. Dan kemudian teman-teman TA Kabupaten dalam hal ini PIC daripada infrastruktur akan melakukan analisa terhadap ataupun kita kenal dengan nama LMS, laporan mingguan surplus, berkaitan dengan inputan data yang dilakukan oleh teman-teman PD ataupun PLD. Baik, itu teman-teman yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan tata cara bagaimana menjalankan aplikasi ataupun database VBA Makro Excel ini serta melakukan penginputan di dalam dashboardnya. Semoga tutorial ini ada manfaatnya. Terima kasih.